Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Surya Andani, NIM 18202101154. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 5. Dari pemaparan makalah tentang tema 5, dapat saya simpulkan bahwasannya asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sedangkan pengertian dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang pertama ada prinsip berserah diri dan ikhtiar, di mana sebagai abdi Allah, tugas manusia di bumi adalah menjadi khalifah dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan semua umat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tolong-menolong. Prinsip ini adalah prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah, di mana bentuk solusi dari mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Karena itulah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Yang ketiga ada prinsip saling bertanggung jawab. Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya dan memikul tanggung jawab bersama dengan niat yang ikhlas. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan fardu kifayah. Prinsip yang keempat ada prinsip saling bekerja sama dan bantu-membantu. Prinsip yang kelima ada prinsip saling melindungi, di mana di dalam Islam dinyatakan bahwasanya yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya menjadi pelindung yang miskin, pemerintah menjadi pelindung rakyatnya. Dalam kontrak asuransi syariah, para pihak yang terikat harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi yang berlaku secara umum. Yang selanjutnya ada produk-produk asuransi syariah. Terdapat beberapa produk. Yang pertama ada produk asuransi yang mengandung tabungan, dibagi menjadi 4, yaitu dana investasi, dana siswa, dana haji, dan dana hasanah. Produk asuransi non-saving, yaitu ada kesehatan individu, kecelakaan diri individu, dan akhirat individu. Selanjutnya ada produk-produk kumpulan, terdiri dari tafakul kecelakaan diri, tafakul kecelakaan siswa, tafakul wisata dan perjalanan, tafakul pembiayaan, dan tafakul perjalanan haji dan umroh. Selanjutnya ada strategi dan kendala pengembangan asuransi syariah. Strategi pengembangan asuransi syariah itu ada 3. Yang pertama, perlu strategi pemasaran yang lebih fokus kepada upaya memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang B, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya sesuai dengan syiar Islam. Yang C, dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademis, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi syariah. Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. B. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Yang C. Asuransi syariah sebagai bank dan lembaga keuangan syariah yang lain masih dalam proses mencari bentuk. Dan yang terakhir, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Sekian kesimpulan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafasul Zahra, NIM 124, adalah penyusun materi dari kelompok tema 5, yaitu operasional asuransi syariah. Kesimpulan dari materi kelompok 5 adalah asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'min dan pihak penanggungnya disebut dengan ma'amin, sedangkan untuk pihak tertanggung disebut dengan mu'aman lahu. Asuransi syariah atau at-ta'min adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu dibagi ada 5. Yang pertama, prinsip berserah diri dan ikhtiar. Yang kedua, prinsip tolong-menolong atau ta'awun, di mana prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah, karena ia adalah fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Yang ketiga, prinsip saling bertanggung jawab. Dan yang keempat, prinsip saling bekerja sama dan bantu-membantu, karena bantu-membantu ini merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketakwaan Allah. Yang terakhir ada prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Dalam Islam dinyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya menjadi pelindung yang miskin, pemerintah menjadi pelindung rakyatnya. Selanjutnya, produk-produk asuransi syariah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produk asuransi syariah, asuransi yang mengandung tabungan, yang meliputi dana investasi yang digunakan untuk merencanakan investasi. Yang kedua ada dana siswa yang digunakan untuk menyediakan pendidikan sampai lulus sarjana. Yang ketiga ada dana haji yang digunakan untuk merencanakan pengumpulan dalam melaksanakan haji. Yang terakhir dana hasanah yang digunakan untuk merencanakan sebagai modal. Yang kedua ada produk asuransi non-saving yang meliputi kesehatan individu, ya, untuk menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit. Kedua, kecelakaan individu, di mana digunakan untuk menyediakan dana santunan perawatan bila peserta mengalami kecelakaan. Yang terakhir ada akhirat individu yang digunakan untuk menyediakan santunan pada ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian. Yang terakhir ada produk-produk kumpulan yang meliputi takaful kecelakaan diri kumpulan, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful pembiayaan, takaful majelis taklim, takaful al-khairat, takaful medikar, takaful al-khairat plus tabungan haji atau takaful iuran haji, dan terakhir takaful perjalanan haji dan umroh. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan asuransi syariah, di mana perlunya ada 3. Yang pertama, perlunya strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya spek syiar Islam merupakan bagian dari operasional asuransi tersebut. Yang terakhir, dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademis, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Yang terakhir ada kendala pengembangan asuransi syariah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah. Dan yang kedua, asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Yang ketiga, asuransi syariah sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah yang lain masih dalam proses mencari bentuk. Yang terakhir, rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Anas, NIM 18202 10142 dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil resumen saya terkait dari materi kelompok 5. Oke, yang pertama adalah pengertian dari asuransi. Asuransi adalah suatu transaksi tentang perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan kepada pihak pertama jika ada sesuatu yang menimpa sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kemudian pengertian dari asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong dari beberapa orang melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk, di mana investasi tersebut memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, ada 5 prinsip asuransi syariah. Yang pertama yakni berserah diri dan ikhtiar. Sebagai seorang muslim yang yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, sudah seharusnya manusia ini berserah diri dan berikhtiar kepada Allah dalam menjalani kehidupannya. Kemudian prinsip yang kedua yakni tolong-menolong. Prinsip inilah yang menjadi prinsip utama dalam sistem asuransi syariah. Dan yang ketiga, prinsip saling bertanggung jawab. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan fardu kifayah. Yang keempat, prinsip saling bekerja sama. Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesama dalam kebajikan.
Dan prinsip yang kelima yakni saling melindungi dari kesusahan. Di dalam Islam dinyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah dan orang kaya menjadi pelindung yang miskin. Selanjutnya, 3 produk asuransi syariah. Yang pertama yang mengandung tabungan berupa dana investasi, dana siswa, dana haji, dan dana hasanah. Kemudian produk kedua yakni produk non-saving berupa kesehatan individu, kecelakaan individu, dan al-khirat individu. Dan yang terakhir ada produk-produk kumpulan yakni takaful kecelakaan diri kumpulan, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful pembiayaan, takaful haji umroh, dan takaful akhirat. Selanjutnya strategi dan kendala. Mengenai strategi, yang paling utama ialah pemasaran dalam upaya memahamkan masyarakat, dan dalam strategi tersebut juga perlu adanya dukungan dari pemerintah. Selanjutnya kendala yang pertama yakni rendahnya perhatian dan daya tarik dari masyarakat. Dan yang kendala yang kedua yakni rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan asuransi syariah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.